Kalau gue jadi alpha female alias bisa menjadi apapun gitu ya, bisa melakukan banyak hal, akan itu ngerasa bikin laki-laki kabur. Bener, bikin laki-laki kabur, bikin laki-laki minder. Kan berarti kamu itu atasanku. Bukan kan ya? Bukan karena aku di atas kamu ya. Oh itu juga boleh kadang-kadang. Menguntungkan loh punya alpha female di dalam keluarga atau dalam relationship, karena setidaknya buat laki-laki yang lebih cenderung indecisive gitu ya, ya enak aja sih ngikut. Oh katanya pasangan gue begini, oh ya gue ngikut. Aku juga nggak mau memutuskan 100% semuanya sendiri gitu. Kayak ambil semua every single decision in our relationship, in our marriage, itu aku semua. Nggak enak tahu. Satu nggak enak, dua juga ngeri sih. Iya benar. Maksudnya if you succeed, kalau sukses ya udah bisa ngambil ownership-nya. Tapi kalau gagal, ya lo ngegagalin satu keluarga gitu. Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Yeay, mau ngomongin apa kita? Langsung to the point banget nih. Kamu cerah sekali hari ini seperti. Kamu apa lagi? Udah kayak stabilo. Iya benar juga ya. Tapi kamu tuh cerah karena aura kamu. Asik. Layaknya seorang alpha female. Emang ada ya aura-aura tertentu gitu ya? Glowing lah kalau bahasa netizennya sekarang tuh. Oh Ibu Nuce glowing sekali. Bener gak? Setuju? Kalau setuju komen. Aduh yang penting glowing di dompet kan. Waduh, dompetnya kan? Glowing maksudnya kelihatan dari luar gitu. Wah ternyata banyak duitnya nih. Isi dompetnya gitu. Glowing itu yang paling penting. Iya. Jadi kemarin tuh kita ngobrol sedikit yang waktu bagian podcast. Nih kita tulis di sini ya. Di podcast itu ada sebagian kita sedikit ngobrol tentang alpha female. Yes. Alpha female itu adalah silakan. Ayo jelaskan. Jadi sebenarnya alpha female itu adalah sebutan atau definisi buat perempuan yang biasanya tuh memang ada di level leadershipnya tinggi, terus dia kayak bisa segala macam, terus dia katanya cenderung intimidating laki-laki. Tapi itu sisi lainnya ya. Tapi dari sisi satunya lagi adalah ya memang kelihatannya kayak dia lebih powerful, lebih confidence, lebih bisa melakukan apapun atau mungkin melakukan hal-hal yang biasanya laki-laki bisa lakukan. Betul. Tapi perempuan ini juga bisa melakukannya. Tapi memang biasanya di level leadership tertentu gitu. Benar. Jadi kalau sejarahnya dulu tuh ada misalnya zaman-zaman purba ya mungkin ya. Apa sih? Mundur banget ya. Jadi kalau dia tuh selalu ada leadernya biasanya untuk kepala suku. Nah, yang disebut dulu tuh adalah alpha. Jadi alpha itu memang disebutkan dengan yang pertama alfabet A. Jadi leadernya. Ya tentu dalam suatu perkumpulan atau suku zaman dulu tuh ada pasti leadernya. Nah, itu biasanya dulu dominannya adalah male. Makanya ada istilah alpha male, ada istilah sekarang alpha female. Bahwa ternyata as civilization grows, peradaban tumbuh, perempuan tuh juga banyak yang ternyata bisa lead dan sukses dalam leadingnya. Nah itu kenapa ada istilah alpha female. Nah kemarin ini kan Parent Talk sempat posting tuh pertanyaan-pertanyaan konten kita yang soal pertanyaan jawab itu. Aryo ngebahas nih soal alpha woman atau alpha female ini nih. Terus ternyata banyak banget yang komen gitu ya seputar alpha-alphaan ini ya, bukan Alfamaret ataupun Indomaret ya. Tapi sebenarnya ini menjadi trigger banyak orang sih, men-trigger orang untuk mungkin laki-laki merasa gue nggak suka sama alpha female karena mungkin ngatur, dominating, terus biasanya mengatur dan meng-underestimate laki-laki. Itu kan dari satu sisi nih katanya gitu. Nah perempuan pun ngerasa bahwa kalau gue jadi alpha female alias bisa menjadi apapun gitu ya, bisa melakukan banyak hal. Itu ngerasa bikin laki-laki kabur. Bener, bikin laki-laki kabur, bikin laki-laki minder katanya. Tapi gitu. memang I can understand why itu statement itu datang, karena kita juga punya cerita kan. Ada teman kita yang udah lumayan successful di karirnya, 35-an ke atas, dideketin sama laki-laki yang minder jadinya melihat teman kita ini cukup oke dalam karirnya. Jadi kejadiannya adalah dia datang ke rumahnya, lihat rumahnya besar padahal itu rumah orang tuanya, terus ghosting.
Betul. Intinya adalah ghostingnya karena minder. Ngelihat si perempuan ini udah sukses karirnya, terus udah cukup mapan dalam asetnya gitu. Jadi mungkin laki-laki yang mungkin ya ngerasa secara financially belum stabil si teman kita perempuan ini, ngerasa nggak, kayak gue kurang mumpuni kali buat nih perempuan. Kita sendiri pernah ngalamin gitu nggak sih? Kamu pernah ngalamin nggak perasaan bahwa kamu ya dominan gitu? Aku nggak pernah merasa bahwa aku menjadi perempuan atau alpha female ini loh, benar-benar biasa aja. Tapi mungkin karena nggak diistilahkan aja. Tapi kan kamu you definitely a leader kan, misalnya dalam kantormu gitu. Iya mungkin. Atau nggak usah kantor yang sekarang ini, yang sebelum-sebelumnya juga ada posisi-posisi leaders. Iya. Kan nggak harus paling atas, leader setengah gitu sih, juga setengah ada. Leader juga bisa dianggap Bisa. alpha female ya. Iya dan teman-temanku juga banyak yang udah jadi VP, jadi SVP dan lain-lain, posisinya udah tinggi-tinggi dan itu semua perempuan. Aku pikir tadinya nggak ada loh istilah seperti itu gitu, tapi menurut aku ya nggak bisa dihindari dong, namanya perempuan berada di level tertentu tinggi ya, memang udah karir pathnya seperti itu ya kan. Benar. Nggak ada yang salah dengan posisi atau dengan role-nya ya, bukan masalah role-nya, tapi bagaimana orang mempersepsikan si alpha female itu sebenarnya. Nggak ada yang salah sama alpha female. Siapa karena itu kan role-nya gitu kan. Cuman yang salah adalah gimana cara orang mempersepsikan si alpha female, karena ini masalah persepsi soal gender equality itu juga sih Bab. Iya, ya kita memang dan kita mengerti bahwa kita grow mungkin sebelumnya dari zaman yang patriarki sekali, dan sekarang ya bagus, lebih terbuka, lebih menerima, lebih menghargai segala macam, dan itu bagus. Dan alpha gimana ya, aku ngelihatnya alpha female itu, nah kalau kita ngomongin konteksnya masuk ke relationship, tadi udah ada yang minder, kabur, ghosting. Tapi di cuplikan kemarin itu yang aku omongin adalah bagiku alpha female tuh bukan yang cuman tukang ngatur gitu, maunya dictatorship, maunya nyuruh-nyuruh, terus karena dominan, karena merasa lebih dia nyuruh-nyuruh. Walaupun mungkin bisa terjadi ke beberapa yang merasa dirinya self-proclaim alpha female, bisa jadi. Tapi sebenarnya alpha female tuh yang tahu dia maunya apa pertama. Dia mau ngapain dan dia bisanya apa, dan dia take ownership dari kebisaan dan kemauannya itu, sehingga akhirnya ternyata sukses deh jadi leaders di kantornya. Dan itu biasanya memang bisa jadi ada hal-hal yang membawa dia merasa mampu take leadership juga, take ownership juga di relationship. Contoh kamu, bukan berarti kamu itu atasanku, bukan kan ya? Bukan karena aku di atas kamu ya. Oh itu juga boleh kadang-kadang. tapi lebih ke arah kayak ada beberapa hal yang memang Nucha di rumah tangga kita tuh take leadership. Misalnya Kang ngatur banget gue nih. Misalnya sekolah anak, itu aku serahkan ke leadershipnya ke Nucha. Jadi kayak misalnya Nucha apa butuh pendapatku, ya udah aku kasih tahu pendapatnya apa. Apa butuh duitnya buat bayar? Iya itu juga bisa. Tapi aku percayain gitu, masalahnya leadershipnya di situ. Saat ini kita lagi bangun rumah, leadershipnya di gue, di aku. Tapi nanya pendapat sering banget ke Nucha, walaupun akhirnya Nucha juga yang memutuskan sih. Ya cuman maksudnya aku yang menghubungi A, B, C-nya, yang project manajernya segala macam. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih alpha female. Apalagi misalnya ketemu dibilang alpha male juga, apa ada dua alpha di relationship tuh menurutmu gimana? Nggak tahu sih gimana, tapi ya buat aku sebenarnya menguntungkan loh punya alpha female di dalam keluarga atau dalam relationship, karena setidaknya buat laki-laki yang lebih cenderung indecisive gitu ya, ya enak aja sih ngikut, katanya pasangan gue begini, oh ya gue ngikut. Tapi gitu itu ada benernya loh, aku juga nggak mau memutuskan 100% semuanya sendiri gitu. Kayak ambil semua, every single decision in our relationship, in our marriage, itu aku semua. Nggak enak tahu? Satu nggak enak, dua juga ngeri sih. Iya benar. Maksudnya, if you succeed, kalau sukses ya udah bisa ngambil ownershipnya. Tapi kalau gagal, ya lo ngegagalin satu keluarga gitu. Jadi at least kita bisa omongin, kita bisa ngambil keputusan, dan kita bisa tanggung sukses dan gagalnya bareng. Bener sih, aku juga maksudnya kalau kamu tadi mungkin bilang ke aku adalah alpha female, tapi di keluarga pun aku juga butuh pendapat kamu gitu loh. Nggak seneng aku apa-apa, ya udah terserah kamu misalnya gitu ya ke aku. Kan aku juga capek ya, aku dari juga butuh kecil pendapat orang lain kayak gitu makan kan, malam. Aryo gitu. Misalnya cari makan. Capek juga ketahu nggak dibilang istri terserah mulu. Dan sebaliknya dia juga capek kalau nanyain ke gue bilang terserah mulu. Iya kan? Walaupun ya kadang-kadang dia yang memutuskan, kadang-kadang gue yang memutuskan. So we take
turns in making decisions. Ya, dan sebenarnya gini, kalau misalnya ada laki-laki gitu ya, misalnya mau punya relationship sama perempuan yang kelihatannya dominan, yang katanya emang tukang ngatur gitu ya. Itu tuh sebenarnya mereka suka minder atau suka malu lebih karena insecure gitu kan, masalah kegagahannya tuh kayak diragukan gitu. Kalau misalnya gue didominasi lebih banyak sama perempuan, nanti apa kata keluarga gue, apa kata teman-teman gue, kayak gitu-gitu loh. Apalagi yang film kamu itu loh, Bab, kamu lagi nonton film Me Time di Netflix. Jadi di Netflix ada film namanya Me Time, Kevin Hart. Ini sebenarnya film komedi, film lucu-lucuan. Gak boleh spoiler tapi gimana dong ceritanya nih? Spoiler alert, pokoknya itu tentang Me Time itu tentang bukan spoiler lah ya, tapi premisnya aja, istrinya adalah istri yang sukses, yang alpha female itu, lakinya adalah house husband. Ya. Di rumah ngurus anak segala macam. Ujungnya aku nggak ceritain, tapi itu posisinya kayak seperti itu. Memang ada momen-momen laki-laki itu akan dipertanyakan. Misalnya nih, kita kenalan baru sama tetangga. Ya. Indonesia kan sering kan, pasti ada pertanyaan kayak kerjanya apa, sibuknya apa, kantor di mana, bla 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 itu. Nah di saat misalnya aku sebagai house husband itu kalau belum secure sama role-nya sebagai house husband pasti akan mikir ditanya seperti itu. Aduh istri gue ini atau ini, atau nggak usah jauh-jauh house husband sama itu ya. Gajinya aja deh yang beda. Betul. Istri yang gajinya jauh lebih tinggi daripada suaminya. Kalau yang suaminya belum secure sama posisinya, sama dirinya, pasti ada mindernya, dan aku mengerti itu. Kebayang. Iya. Nah kalau di film Me Time ini mau spoiler? Enggak dikit doang. Jadi di film Me Time ini aku juga belum nonton. Tadi denger doang di radio dijelasin gitu. Jadi istrinya seorang arsitek terkenal gitu ya, udah sukses dan gitu. Dan diajakin bahkan buka firmnya sendiri. Iya, dan si suaminya tuh gitu ya, bener-bener bapak rumah tangga gitu ya. Dan lucu kan ngebayangin Kevin Hart sama anak-anak ngurus segala macam hal kecil, seperti akhirnya ibunya mau quality time sama anak-anaknya, nggak tahu sarapan anak-anaknya, nggak tahu anaknya itu ada salah satu lesnya, oh dia udah ambil Mandarin gitu, nggak tahu gitu. Tapi bapaknya tuh yang hands on banget, oh dia taunya tuh dia sukanya tuh smoothies ini, ada goji berry-nya, ada berry ini segala macam, detail banget. Dan with all the scheduling tuh malah bapaknya itu lucu banget. Itu mungkin ekstrim ya, tapi contoh-contoh kehidupan sehari-hari yang nggak kayak Me Time kan ada kan, banyak banget. Betul. Jadi sebenarnya bisa dilihat ya itu bisa works, tapi memang tergantung banget karena itu lebih ke arah modern nggak sih, bukan keluarga yang tradisional yang masih ngelihat tadi tuh bahwa perempuan di rumah, laki-laki yang mencari nafkah. Nah kalau masih ngelihat sisi kayak gitu, menurutku agak susah. Parameter sosialnya masih suka kita ngikutin orang lain. Masalah posisi, masalah gaji. Jadi masih ada ukuran-ukuran seperti itu. Padahal misalnya nih, kamu gajinya 2 kali lipatnya aku setengahnya kamu gitulah. Terus tapi aku punya kegiatan sosial lain di masyarakat. Misalnya aku punya aktif di yayasan, atau misalnya aku take role di anak-anak tadi kayak Kevin Hart, kayak Me Time itu. Jadi lebih ke arah kayak sebenarnya ada menang-menang sendiri atau enggak achievement di diri sendiri ini yang nggak bisa diukur pakai angka. Oh gitu. Tapi kamu melihat diri kamu sendiri sebagai seorang alpha male nggak? Alpha dong. Alpha di beberapa hal yang aku capable. Maksudnya di beberapa hal yang memang itu keahlianku. Gitu loh. Kayak misalnya dalam pekerjaan ini ya, bikin konten gitu. Teknis, alat segala macem. Itu aku yakin I'm still leading in this part gitu. Nucha aja pakai Canva bingung kan. Megang handphone aja kok suka bingung. Ini gimana ya? Handphonenya ada di mana aja suka bingung. Laptop aja gue juga nggak bisa, cuma bisa makainya kalau buat itu doang, itu aja gitu. Kamu mau laptop yang gimana? Ya pokoknya yang bisa dibawa yang baterainya banyak deh. Oke, kebutuhannya apa? Ya itu gitu. Ya memang ada beberapa hal yang kita harus dominan. Salah satu dominan adalah menguasai bidangnya itu sendiri. Nggak selalu bidangnya harus sama menurutku. Ya, walaupun aku suka wondering sih buat orang-orang tertentu yang memang punya posisi di sebuah kementerian yang paling tinggi misalnya, atau sebuah perusahaan FMCG terkenal yang mungkin bos paling tingginya, CEO-nya adalah perempuan. Gimana ya untuk memanage dia dengan keluarga dan energinya itu, karena dia terbiasa di sebuah perusahaan 24/7 yang
dia tuh ya dominan banget bosnya gitu. Tuh harus siap gitu. Iya, udah bener-bener alpha female banget lah kalau kayak gitu. Nah, dia tuh gimana ya cara mengimbangi peran dia di dari perusahaan dengan dia sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri di rumah tuh gimana? Kalau skala sulit kecilnya sebelum, aku nggak bisa jawab ya mungkin ya. Tapi skala kecilnya kalau ngelihat Nucha ya mungkin belum menteri, belum presiden, belum CEO multinational company, tapi you're a leader in your position gitu. Dan itu masih bisa mengatur waktu, kayak nganter jemput anak masih bisa, olahraga masih bisa, mimpin perusahaan masih bisa, jadi istri masih bisa. Akhir-akhir ini kita kurang ngedate nih gara-gara itu urusan anak ya, itu urusan karena anak. Tapi ada riset menarik deh parents di sini. Jadi di Amerika sih, bukan di sini. CEO perempuan tuh secara statistik lebih banyak mengalami masalah rumah tangga dibanding CEO laki-laki. Betul. Karena apa, coba ada nggak penjelasannya? Faktor-faktornya itu yang masih diasumsikan, diperkirakan. Yang pertama, ketimpangan di dunia kerjanya. Seperti nggak tahu lah ya, ada yang bilang pendapatannya di posisi yang sama, pendapatan suka masih dibedakan. Contohnya salah satunya, atau hak-haknya untuk misalnya memilih atau apa segala macam itu masih terbatasi. Kedua, faktor dari internalnya di rumah tangganya sendiri, suaminya sendiri yang insecure, menahan, melarang gitu segala macam tuh ada juga faktor di situ. Nah makanya banyak bermasalah di pernikahannya kebanyakan CEO perempuan. Tapi itu statistik ya, bukan. Kebayang sih, soalnya perempuan tuh kan di luar dari role-role itu kita punya hormon yang mungkin, apalagi kayak setiap bulan kita punya sesuatu yang hormonal gitu kan, menstruasi dan lain-lain. Itu kan mood naik turun, stamina juga naik turun loh itu. Maksudnya. Tapi itu bisa jadi kelebihan loh. Ya bisa kelebihan, bisa kekurangan. Tapi maksudku dengan adanya mood yang mungkin secara hormonal naik turun itu mempengaruhi dia ke pekerjaan dan dia ke keluarga juga gitu menurutku. Kalau laki-laki mungkin lebih stabil, dia nggak punya sesuatu yang lebih hormonal gitu menurutku. Itu bisa karena jadi stabil salah satu tuh. faktor lagi ya. Sama jadi ada 3 faktor perempuan itu ya. juga lebih emosional sebenarnya gitu. Itu mungkin mempengaruhi juga kayak, aduh gue tuh pengen sama anak-anak gue nih, gue kangen. Cuman tuh gue punya pekerjaan, jadinya tuh ada konflik di dalam gitu loh, rasa-rasa yang gue pengen sama keluarga, gue pengen sama anak, tapi pekerjaan nggak bisa ditinggalkan. Begitu juga dengan, aduh gue sebenarnya nih ada janji sama misalnya sama Aryo, tapi gue harus datang ke event ini, apa gue punya pekerjaan ini nih. Nah akhirnya kan bisa jadi ribut gitu loh sesekali yang, aduh gue capek nih misalnya memangku jabatan ini misalnya gitu, ya nggak sih? Oh ya, tapi Ibu menurutku sih jangan underestimate yourself and women sih. Dalam hal itu aku sebagai pemimpin perusahaan kadang-kadang juga lebih nyaman kalau imbang sebenarnya jumlah laki-laki dan perempuannya. Karena banyak hal yang kamu sebut emosi itu feelingnya lebih dapet. Misalnya beberapa hal yang feel-nya tuh lebih dapat dari perempuan daripada laki-laki di posisinya. Misalnya ada juga yang caring-nya lebih dapat. Laki-laki tuh di tim aku kadang-kadang ada yang cuek gitu juga ada. Jadi plus minus lah dari setiap karakter gitu. Iya, aku tuh bukannya mau tadi meng-underestimate perempuan atau aku sendiri sih, tapi lebih itu menjadi challenge buat kita karena tuh bener-bener swing dan kayak gue pengennya sih stabil terus, tapi ya pasti kan ada aja 1-2 hari dalam 1 bulan tuh yang chaos banget gitu hidup ini gitu. Nah apalagi aku punya 2 anak perempuan ya kan. Nah ini menarik nih. Itu memang tergantung gimana kita membesarkan dia, tapi aku dan Aryo kayaknya merasa bahwa anak-anak cukup mendapat role atau dia bisa ngelihat role modelnya tuh ibunya gitu. Dia kan look up nih sama bapak dan ibu, udah pasti. Semua anak pasti menjadikan bapak dan ibu atau ayah dan ibunya, parentsnya adalah seseorang yang mereka look up lah. At least di awal, kalau nggak selamanya. Di awal, ya. Jadi bapak dan ibu adalah segalanya gitu. Nah, sehingga mereka ngeliat kita dan gimana Aryo ngeliat kita pun itu juga ngaruh banget guys gitu. Kayak misalnya ngeliat aku kerja, terus ngelihat Aryo ngasih keleluasaan buatku bekerja, itu tuh menurutku anak-anak pasti lihat itu. Walaupun belum ngerti nih, tapi kayak misalnya kita punya kesibukan olahraga aja, aku dan Aryo nih sibuk olahraga nih, tenis lah, apalah, anak-anak tuh jadi seneng olahraga. Aku tuh bisa ngeliat mereka kayak gimnastiknya tekun banget gitu, konsisten banget dengan olahraganya.
terus konsisten juga dengan tenisnya sama kayak kita yang ngajakin sih gitu. Cuman maksudnya mereka mau willing gitu. Jadi aku ngelihat bahwa berarti ini ngelihat ibunya bekerja itu tuh sesuatu yang lagi mereka bangun di dalam pikirannya juga gitu, bahwa perempuan bekerja, ibu tuh bisa menyelesaikan urusan rumah dan urusan kerja misalnya kayak gitu-gitulah. Dan ini apa yang kita ajarkan ke anak kita sebenarnya juga berakar dari orang tua. Jadi kalau misalnya kita trying to analyze atau berusaha mengerti alpha female itu dari mana asalnya, atau gimana caranya ngelihat gimana sih cari di komentar-komentar di Reels kemarin atau TikTok kemarin adalah gimana sih cari suami yang menerima atau mendukung bahkan alpha female. Salah satunya adalah memang sudah dasarnya gue hidup atau lahir di lingkungan yang ibunya bekerja. Betul. Ibunya bekerja 9 to 5 kantoran dari beberapa kantor, dia pindah sampai akhirnya punya bisnis sendiri. Shout out to my mom. Itu I respect banget gitu, bahwa dalam keadaannya jadi melihat bahwa dari kecil unconsciousness, ibu tuh bisa ya bekerja, ibu tuh bisa ya membiayai, ibu tuh bisa ya yang bagus-bagus. Akibatnya ya suaminya, akunya ini udah bisa melihat seperti itu. Jadi mungkin kalau mau cari jodoh, cari yang ibu lo kerja apa gitu. Terus secara itu juga makanya begitu aku ngelihat Nucha, ya udah emang harusnya begitu gitu. Emang itu normal aja bagi aku gitu. Jadi ya cara dukungnya lebih ke arah kayak dasarnya udah ada plus ditambahin kamu bisanya apa, kamu taunya apa, aku kasih tahu yang aku tahu dari kehidupanku. Ya udah, I can facilitate you with what gitu. Bisa apa? Apakah nggak harus selalu uang? Apakah waktu? Apakah ngurus anak? Apakah koneksi? Itu juga semuanya bisa ya. Emang harus siapa tahu justru bahkan yang perempuan ini ibu di rumah tangga ini bisa lebih bahkan. Justru bagus yang diuntungkan kan satu keluarga. Betul. Anak-anaknya loh yang diuntungkan juga. Nah, aku juga mau mendukung buat para perempuan, baik itu belum menikah atau sudah menikah gitu ya, jangan takut untuk menjadi alpha female gitu, karena alpha female ini bukan sesuatu yang perlu kita takutkan, bukan. Itu kan cuman sebenarnya kayak apa ya, status sosial yang di stereotip atau di labeling orang gitu kan. Tapi tetap menjadi kalau emang kamu punya cita-citanya tinggi, ya udah nggak apa-apa, achieve aja. Kalau kamu bisa melakukan banyak hal, ya nggak apa-apa juga. Kalau kamu emang menjadi leader, ada kesempatannya, kenapa nggak sikat gitu. Dan kan. kalau jodohnya emang susah, dianggapnya susah nih dapet jodoh, ya berarti dia nggak selevel sama lo. Sorry ya, maksudnya lebih ke arah bukan selevel karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak merasa cukup percaya diri untuk dibilang dia pinter gitu. Betul. Masalah kepercayaan diri itu loh yang mungkin levelnya nggak sama kamu, dan itu nggak apa-apa. Berarti seleksi alam aja. Ya, berarti lo dapet something better yang lebih cocok buat lo gitu. Betul, yang memberikan kamu ruang untuk bisa lebih dan lebih lagi. Nggak masalah, nggak apa-apa kan? Gitu. Oke. Jadi kalau gitu pilih alpha female apa Indo female? Ini harusnya dipakai nih sama Alfamart sama Indomaret ya istilahnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi parents di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, dan pokoknya dan semua ya. Jangan lupa kita juga ada Instagram dan TikTok yang bisa dilihat cuplikan-cuplikannya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.